Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini kita akan membahas materi tentang statistik pendidikan. Ya. Pertama kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kenapa kita harus belajar statistik? Belajar statistik itu mudah, gampang, asal cara mempelajarinya itu tepat. Belajar statistik, meskipun itu ilmu hitung-hitungan, itu tidak sulit bagi guru atau calon guru seperti kalian, karena statistik sudah menjadi bagian dari pekerjaan dari guru sehari-hari. Statistik berkaitan dengan angka-angka. Statistik juga merupakan alat bantu yang memberikan gambaran suatu kejadian. Apa sih pengertian dari statistik? Statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari semua data yang terbentuk dari angka-angka itu. Jadi statistik itu sebuah pengumpulan data yang berbentuk angka. Angka itu kemudian datanya diolah, ditafsirkan apa hasilnya, dan ditarik kesimpulannya. Di sini ada 4 unsur pada kegiatan statistik. Yang pertama adalah mengumpulkan data tadi ya, kemudian mengolah, menafsirkan, dan menyimpulkan. Sedangkan statistika, kalau tadi kan statistik ya, kalau statistika adalah ilmu yang terdiri dari teori dan metode yang merupakan cabang dari matematika. Jadi statistika itu merupakan cabang dari matematika, terapan dan membicarakan tentang mengumpulkan data, sama ya, meringkas data, mengolah dan menyajikan data, menarik kesimpulan dari hasil analisisnya, kemudian menentukan keputusan dalam batas-batas risiko tertentu berdasarkan strategi yang ada. Pengertian statistik pendidikan. Nah, tadi ada statistik, statistika, sekarang kan kita masuk ke materi statistik pendidikan. Apa itu? Statistik pendidikan adalah cara pengumpulan dari berbagai macam definisi tadi ya, sehingga kita dapat memberikan pengertian dari statistik pendidikan, yaitu cara pengumpulan, penyusunan, pengelolaan, penganalisaan, dan penarikan kesimpulan serta pembuatan keputusan berdasarkan dari data kependidikan. Nah, di sini datanya berhubungan dengan apa? Pendidikan ya. Data kependidikan yang berbentuk angka-angka. Ada 6 unsur pada kegiatan statistik berdasarkan tadi definisi di statistik pendidikan ya. Ada mengumpulkan data, menyusun data, mengolah, menganalisa, menarik kesimpulan, sehingga yang terakhir adalah membuat keputusan. Ada berbagai macam statistik yang perlu kalian tahu, yang untuk cara pengolahannya ya. Cara pengelolaan atau pengolahannya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama statistik deskriptif, yang kedua statistik inferensi. Apa perbedaan statistik deskriptif dan inferensi? Kalau statistik deskriptif itu statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Kalau inferensi, statistik yang mempelajari penafsiran dan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data yang tersedia. Nah, jadi kalau deskriptif itu pengumpulan dan penyajian data, ya cara ini ya. Kemudian dengan inferensi dia menafsirkan, ya penafsiran dan penarikan kesimpulan. Contoh statistik deskriptif di sini, sekitar 70% dari total kejadian banjir bandang di Indonesia pada 5 tahun terakhir diakibatkan oleh penebangan hutan yang tidak bertanggung jawab atau penebangan liar, misalkan seperti itu. Kalau statistik inferensi, contohnya, akibat tingginya banjir bandang di Indonesia pada 5 tahun terakhir, diprediksi angka kemiskinan akan meningkat 2 kali lipat di tahun ini. Jadi dia menafsirkan dan memberikan kesimpulan di inferensi.
hal ini berdasarkan data tadi ya, pengumpulan data, pengolahan data seperti itu. Oke, lanjut. Untuk ruang lingkup statistik pendidikan di sini ada 6. Yang pertama, pengumpulan data kependidikan. Jadi kalau statistik pendidikan semuanya berhubungan dengan kependidikan ya. Yang pertama adalah pengumpulan data, penyusunan data, ketiga pengelolaan, kemudian dari pengelolaan data itu kemudian dianalisa ya, penganalisaan. Setelah dianalisa kita bisa menarik kesimpulan dari data kependidikan tadi. Dan yang keenam adalah pembuatan keputusan berdasarkan dari data kependidikan yang sudah disimpulkan tadi. Apa sih fungsi dari statistik pendidikan? Nah, di sini menurut Iqbal Hasan tahun 2009, statistik itu berfungsi sebagai yang pertama adalah bank data. Bank data itu maksudnya apa? Data yang disimpan dari berbagai macam sumber, kemudian kita simpan, kita jadikan bank. Bank kan tempat menyimpannya, tapi ini menyimpan data. Nah, data yang sudah tersimpan di bank data ini kemudian bisa kita olah nantinya dan kita interpretasikan supaya apa? Dapat dipakai untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui atau diungkap. Nah, yang kedua, statistik pendidikan fungsinya adalah sebagai alat quality control yang membantu standarisasi dan sekaligus sebagai alat pengawasan untuk mengawasi ya. Terus yang ketiga, alat analisis data, karena tadi kan dari berbagai data dari sumber-sumber itu dan kita analisa datanya. Yang keempat, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan yang menjadi dasar menetapkan kebijakan dan langkah lebih lanjut. Jadi dari analisa kan kita bisa membuat keputusan dari tadi data yang sudah dianalisis. Manfaat statistik pendidikan di sini untuk sebagai pendidik seperti kita ya, kalian juga. Lah, statistik pendidikan itu gunanya untuk apa? Nah, manfaatnya adalah untuk memperoleh gambaran tentang keadaan kependidikan ya, gambarannya seperti apa. Yang kedua, dapat mengikuti perkembangan pendidikan yang sekarang pada masa pandemi ini seperti ini semuanya dilakukan memakai daring. Nah, nanti bisa kita ambil data-datanya seperti itu contohnya ya. Yang ketiga, dapat mengambil keputusan kependidikan dengan tepat. Yang keempat, dapat mengetahui perbedaan keadaan kependidikan ya, dari sebelum pandemi dan sesudah pandemi bisa kita bandingkan perbedaannya seperti itu contohnya ya. Yang kelima, dapat mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antara gejala atau variabel kependidikan yang kita data seperti itu. Kemudian dapat melakukan interpretasi, memprediksi, dan solusi kependidikan. Oh, ternyata hasilnya seperti ini, sehingga kita bisa memprediksi dan memberikan solusi kependidikan ke depannya seperti apa. Yang ketujuh, dapat menyusun laporan kependidikan secara ringkas, jelas, dan teratur. Kalau ada data, semua sudah diolah, dianalisa, sehingga kan ada kesimpulan, keputusan, terlihat dengan jelas dan teratur. Kenapa? Karena ada datanya seperti itu. Kegiatan statistik pendidikan pada satuan pendidikan seperti sekolah atau madrasah ya. Di sini dia mengumpulkan data kegiatan pendidikan pada suatu satuan pendidikan, kemudian menyajikan datanya, mengolah atau menganalisa data, kemudian menafsirkan data, dan yang kelima adalah menyimpulkan data. Nah, cara mengumpulkan data bagaimana sih? Nah, cara mengumpulkan data dapat kita ambil dari berbagai sumber tadi ya, bisa dengan melakukan wawancara, ya, kemudian observasi, pemeriksaan dan catatan dokumentasi. Ada dokumen-dokumen yang sudah tersimpan, kemudian kita ambil data dari dokumen itu. Kemudian angket, kita menyebarkan kuesioner seperti itu. Kemudian ada tes, nah, bisa tes. Nah, alat untuk mengumpulkan data ya, yang kita lakukan di sini ada beberapa macam alat untuk mengumpulkan data. Ya, tadi kan dari berbagai macam cara pengumpulan data kan ini ya caranya. Alat pakai alat apa? Alat kuesioner, tes, terus apalagi tadi ada observasi, wawancara, penjelasan dokumentasi. Itu bisa kita buat dokumennya ya,
kemudian kita bikin checklistnya, daftar checklist. Oh ini ada, kita observasi, ternyata seperti ini, ya apa tidak, setuju apa tidak setuju, seperti itu. Terus skala bertingkat, oh poinnya berapa, 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Interview cake, ini pedoman wawancara, jadi kalau wawancara ada pedomannya, ada lembar wawancara sehingga dokumennya tertata dengan rapi. Kemudian kuesioner, daftar pertanyaan yang akan kita berikan pada sumber ya, yang akan kita cari tahu referensi datanya. Catatan dokumentasi yang sudah kita peroleh, kemudian kita cetak, kita beri keterangan apa, seperti itu. Kemudian daftar atau naskah tesnya. Nah, ini ada soal-soal yang berhubungan dengan apa yang ingin kita teliti, seperti itu ya. Prinsip mengumpulkan data. Nah, di sini prinsip dari data yang sudah terkumpul itu harus apa? Yang pertama, datanya harus lengkap. Tidak boleh separuh-separuh ya, harus lengkap. Yang kedua, datanya harus tepat. Dan yang ketiga adalah datanya benar, real ya, seperti itu. Pengolahan data. Nah, bagaimana cara untuk mengolah data? Data yang kita peroleh kan bisa berupa angka ya, data ringkasan atau angka ringkasan. Di sini pengolahan datanya bisa melakukan kita cek dulu, kita editing ya, kita koreksi. Oh, ada yang cocok apa tidak cocok, sesuai apa enggak gitu ya. Kemudian bisa kita olah menggunakan coding. Coding ini memberikan kode-kode pada tiap data yang kategorinya sama. Oh, ini untuk kategori ini kita coding ya. Kemudian yang ketiga adalah tabulasi, membuat tabel data ya yang sudah diberi kode tadi. Setelah kita olah, kemudian kita sajikan bisa melalui tabel atau bisa melalui grafik ya. Kalau melalui tabel biasanya ada tabel distribusi frekuensi dan ada tabel kontingensi. Kalau grafik ini banyak macam grafik, ada grafik lingkaran, peta, lambang atau simbol, pencar atau titik, batang atau tabung, ini nama lainnya aja ya. Dan grafik garis. Ini contoh dari tabel distribusi frekuensi, contohnya seperti ini ada. Misalkan kita data dari murid yang pakai tes tadi ya, nilainya dari 90 sampai 40, ada berapa anak ini ya, kita data di sini. Ini kita tabulasi, berarti pakai tabel. Data di sini ada pengertian data dan macam-macam data. Nanti di sini macam-macam data banyak sekali. Ada data primer, sekunder, kuantitatif, kualitatif, kontinu, diskrit, berkala, kerat lintang, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Oke, kita masuk ke pengertian data. Data adalah keterangan tentang sesuatu hal, bisa berupa sesuatu yang diketahui atau sesuatu yang dianggap. Jadi memberikan anggapan, ya, pendapat. Nah, tapi data itu harus merupakan fakta yang digambarkan dengan angka-angka, simbol atau kode, ya, dan lain-lain. Syarat data yang baik menurut Karya Dinata tahun 2012. Yang pertama itu harus dia objektif datanya. Apa itu objektif? Menggambarkan keadaannya sebenarnya, yang real. Kemudian yang kedua adalah relevan. Dia harus berkaitan dengan permasalahan yang kita teliti. Jadi yang harus berkaitan, kalau nggak berkaitan nggak usah diambil datanya, seperti itu. Yang ketiga up to date, sesuai perkembangan waktu dan teknologi. Yang keempat representatif, menggambarkan keadaan populasinya. Kemudian yang kelima adalah data dapat dipercaya. Data dipercaya ya, harus diperoleh dari sumber yang tepat dan valid, seperti itu. Macam data, ada data primer dan sekunder. Apa bedanya? Di sini menurut sumber pengambilan dari data yang kita peroleh, ya kalau data primer itu berarti datanya asli atau data baru, data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan. Jadi ini data hasil observasi.
Kalau data sekunder itu adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari data yang sudah ada. Kalau ini dikumpulkan langsung, dia terjun langsung di lapangan, observasi apa yang terjadi, itu data primer ya. Kalau sekunder itu sudah ada datanya, kemudian kita kumpulkan, kita buat referensi untuk tadi ya, data kan berupa dokumentasi seperti itu. Ini bisa diambil dari bahan laporan atau dari macam skripsi dari yang kita pinjam di perpustakaan atau semacamnya, artikel-artikel seperti itu. Ya, data yang ada di BPS sebenarnya kalau kita mau meneliti tentang statistik. Terus di sini untuk cara pengumpulannya, waktu pengumpulan. Macam data menurut waktu pengumpulan dibagi menjadi dua, data berkala dan karet lintang. Berkala itu maksudnya data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan objek. Ya, jadi kita mau mencari data tentang perkembangan jumlah murid selama 5 tahun terakhir, sehingga kita tahu dari tahun berapa, misalkan dari 2015 sampai 2020 ada kenaikan enggak, misalkan seperti itu, berkala ya, jadi ada dari waktu ke waktu. Kalau data karet lintang itu berarti dia hanya pada waktu tertentu saja ya, untuk memberikan gambaran perkembangan objek pada waktu tertentu itu ya. Misalkan ini data akreditasi madrasah, jadi pada waktu itu. Terus menurut sifatnya ada dua juga, kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini untuk data kualitatif itu data yang tidak berbentuk bilangan, jadi tidak ada angkanya. Contohnya apa? Jenis kelamin, agama, warna, ya seperti itu. Kalau yang kuantitatif ya, itu data yang bentuknya adalah angka atau bilangannya. Nah, kuantitatif sendiri ada dua, diskrit dan kontinu. Yang diskrit itu berarti yang dia misalkan ini, yang di sini ya, diskrit itu yang ini 18 siswa, 20 kursi, itu diskrit. Ya, kalau yang kontinu itu misalkan berat badan kita dari hari ke hari kan kita bisa pantau ya, kadang naik kadang turun seperti itu. Jadi berat badan itu kontinu karena bisa kita data. Kemudian ketinggian siswa dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 pasti dia akan kontinu, bisa kita lihat datanya. Kemudian menurut tingkat pengukurannya, di sini ada 4, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Data nominal itu adalah data yang disusun menurut kategorinya, ya, membedakan antar karakteristik hanya sebagai simbol, tidak ada angka pecahan, tidak ada ranking, tidak mempunyai nol mutlak, dan angka datanya tidak bisa dijumlahkan, dikurangi, dikalikan maupun dibagi. Itu data nominal. Jadi dia berdasarkan kategori saja. Misalkan jika anak laki-laki ditulis dengan angka 1, jika perempuan ditulis dengan angka 2, yaitu namanya data nominal ya. Jadi hanya kategori. Kemudian nomor urut absen, itu kan juga data untuk karakter juga ya, kategori si A, si B, si C, ya, seperti itu. Sehingga data angka-angka ini meskipun berbentuk angka, tapi ini tidak bisa dijumlahkan, dikurangi maupun dikalikan dan dibagi. Gitu. Kemudian data yang kedua, data ordinal. Data berdasarkan ranking. Ya, kalau berdasarkan ranking berarti dia ada urutannya dari yang lebih tinggi sampai yang terendah dengan cara yang tidak harus sama. Angka datanya tidak bisa dijumlahkan, dikurangi, dikalikan, dibagi. Ya, karena ranking jadi dari atas ke bawah gitu ya. Jadi nggak ada penjumlahan, pengurangan, pengalian dan pembagian dari angka-angka ini. Ya. Misalkan Anissa mendapat nilai rata-rata 3,9, rankingnya 1. Gunali mendapat nilai rata-rata 3,6, rankingnya 2. Cicak Rowo mendapat nilai 3,1, rankingnya 3. Nah, misalkan ini. Jadi nilai-nilai ini tidak bisa di matematika gitu ya.
kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini juga urut-urutan gitu ya, juara 1, juara 2, juara 3. Nah, kemudian warga kelas atas, warga kelas menengah, warga kelas bawah. Nah, ini urut-urutan, itu namanya data ordinal. Kalau data interval itu adalah yang diurut berdasarkan atribut tertentu. Tidak ada angka nol mutlak, jarak antara angka besarnya sama. Bisa dijumlah, dikurangi, dikalikan, dan dibagi. Jadi data interval ini sudah bisa dijumlah, dikurangi, dikali, dan dibagi. Misalkan menit, jam, hari, minggu, itu kan bisa ya. Terus IP mahasiswa, ada indeksnya meskipun ada angka komanya, itu nanti di hasil akhirnya setelah lulus pasti ada IP-nya di rata-rata seperti itu. Itu data interval. Kalau data rasio adalah data yang punya nol absolut. Angkanya menunjukkan ukuran yang sebenarnya. Bisa dijumlah, dikurangi, dikali, dan dibagi juga. Contohnya ini, jumlah uang ya. Jumlah 500 juta rupiah. Nah, ini namanya data rasio. Kemudian berapa umurnya? Umurnya 40 tahun. Nah, ini data rasio. Ini salah satu contoh data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, misalkan di sini ada nomor, nama, kelas, nilai, juara, hadiah. Nah, Cici kelas 5, nilainya 95. Wah, juara 1 dapat hadiah 5 juta. Nah, kolom nomor ini ya, 1, 2, 3, 4 kan urutan ya tadi. Kategori, nomor absen seperti itu. Itu data nominal. Nah, kolom kelas di sini kelas 5, kelas 6 itu namanya data ordinal. Kemudian kolom nilai ini itu data interval ya, ada nilainya. Kolom juara ini ordinal karena ranking tadi ya, urut-urutan ya. Kemudian hadiah karena berupa angka, ini merupakan data rasio ya. Oke, terima kasih untuk materi statistik di pertemuan 1 dan 2. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis aja. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.